Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammad ibn Abdillah qad ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Salawatullahi wa salamuhu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah karena atas karunia, nikmat dan rizkinya yang telah diberikan kepada kita sampai saat ini. Kita masih bisa untuk menghirup udara dunia yang fana ini. Kita masih bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas hidup kita yang berguna bagi diri kita ataupun bagi orang lain, bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Kita masih bisa menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu untuk selalu beribadah kepadanya. Termasuk ibadah yang agung dan mulia adalah tafaqquh fiddin, talabul ilmi syar'i, memperdalami ilmu agama. Kita berdoa mudah-mudahan salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berusaha setia di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita sampai ajal menjemput kita masing-masing, sehingga kita menjadi golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti, dan juga menjadi golongan orang-orang yang berhak mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Selanjutnya, ikhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, marilah kita pada kesempatan ini mengkaji sebagaimana yang sudah ditentukan temanya, yaitu apa? Akidah sahabat. Akidah sahabat atau akidah terhadap sahabat-sahabat. Ya, akidah sahabat adalah akidah kita, karena sesungguhnya para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang setia di dalam membela ajaran yang dibawakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berusaha untuk mengorbankan jiwa dan juga hartanya untuk menegakkan kalimat Allah, menjunjung tinggi ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala, atau agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
akidah para sahabat, di mana para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ikuti, untuk kita tauladani, untuk kita contoh dan kita ambil apa yang datang dari mereka. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat yang ke-100. Allah mengatakan as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu, lagi awal-awal masuk Islamnya, minal muhajirin wal ansar, yaitu dari kalangan kaum muhajirin dan kaum ansar. Mereka adalah para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah sudah ridha kepada mereka semua, dan mereka pun sudah ridha terhadap Allah. Maka di sini ada tazkiyah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk para sahabat-sahabat Rasul. Karena itu semua sahabat-sahabat dinyatakan oleh para ahli hadis kulluhum udul. Semua para sahabat-sahabat Rasulullah adalah adil. Artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mereka adalah orang-orang yang adil. Mereka adalah orang-orang yang bijaksana. Adil di dalam berakidah, di dalam berakhlak, di dalam bermuamalah, dan di dalam segala aspek kehidupannya. Maka mereka sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pun harus mengakui keberadaan mereka, keutamaan mereka, keistimewaan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang namanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat, di antaranya adalah salamatu qulubihim wa alsinatihim amma syajara bainas sahabah, yaitu selamatnya hati dan juga selamatnya lisan dari membicarakan apa-apa yang terjadi di antara sahabat. Maka kalau ada kejadian-kejadian di antara para sahabat, hati kita harus kita selamatkan, dan lisan kita jangan ngomong seenaknya. Berusaha selamatkan lisan kita dari membicarakan kejadian-kejadian yang ada di antara sahabat, mengatakan sahabat ini begini, sahabat itu begitu, yaitu hal-hal yang tercela negatif kepada para sahabat. Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sudah diridhai oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimaafkan. Maka sebagaimana yang sudah kita sebutkan, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terhadap para sahabat menyelamatkan hati dan lisan dari membicarakan apa-apa yang terjadi di antara mereka. Bahkan yang namanya para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam membela dan menukilkan apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah betul-betul adil sampai kepada kita-kita. Mereka berusaha untuk sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Mereka sangat hati-hati sekali
Mereka berusaha mencontoh, mensuri tauladani dan mengamalkan apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, mengatakan, "Man kana muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahum abarru hadhil ummah quluban wa a'maquha ilman wa ahsanuha hadiyan wa aqalluha takallufan qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fa innahum ala hudan mustaqim fa'rifu lahum qadrahum." Sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, mengatakan, "Man kana muta'assiyan," siapa saja yang ingin mengambil pijakan, mengambil sandaran, mengambil prinsip, mengambil suri tauladan, falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah mengambil pijakan, mengambil prinsip, mengambil suri tauladan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Fa innahum abarru hadhil ummah quluban. Sesungguhnya mereka para sahabat itu adalah orang-orang yang paling baik hatinya dari umat ini. Mereka berusaha menukilkan nas-nas sebagaimana mestinya. Mereka berusaha untuk mencontoh, mensuri tauladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga hati mereka berusaha menyelamatkan diri, ya, dari Rasulullah atau membicarakan apa yang tidak baik untuk dibicarakan. Jadi abarru hadhil ummah quluban, orang-orang yang paling baik hatinya dari umat ini, sehingga mereka memiliki kedudukan dan keistimewaan, orang-orang yang diampuni dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fa innahum abarru hadhil ummah quluban wa a'maquha ilman. Mereka adalah orang-orang yang dalam ilmunya. A'maquha ilman. Karena apa? Karena mereka hidup ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan wahyu kepada mereka. Diturunkan wahyu Al-Qur'an kepadanya, sehingga mereka hidup tatkala turun wahyu. Mereka mendapatkan bimbingan wahyu. Kalau ada hal-hal yang sulit, mereka kesusahan untuk mencernanya, untuk memahaminya, mereka langsung bertanya kepada yang diberikan kepadanya wahyu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai gudangnya ilmu. Mereka bertanya langsung kepada Rasulullah. Mereka berusaha untuk memahami Al-Quran dengan benar, sampai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berusaha membaca Al-Quran dan memahaminya serta mengerti makna-makna yang terkandung di dalamnya. Ya, kalau mereka belum paham, mereka tidak akan pindah dari 10 ayat yang dibacanya. Ya, karena rajulun minna, adalah salah seorang di antara kami, idza qara'al Qur'an, apabila telah membaca Al-Quran, la yujawizhunna, maka tidak melewati, ya, ayat-ayat Al-Quran tersebut, ya, sampai dia paham makna-makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dalam riwayat, kana rajulun minna idza qara'a asra ayatin minal Qur'an, 10 ayat dari Al-Quran, mereka tidak akan melewati atau pindah ke ayat yang lain sampai mereka benar-benar faham yang makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut.
Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat-sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang dalam ilmunya di dalam memahami Al-Quran ataupun sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau sumber ajaran agama Islam ini. Kemudian para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan lagi, ya, fa innahum abarru hadhil ummah quluban wa a'maquha ilman wa ahsanuha hadiyan. Mereka adalah orang-orang yang paling baik petunjuknya, karena petunjuk yang dibawa oleh mereka adalah petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka mempunyai petunjuk yang baik dari Rasulullah, dikatakan ahsanuha hadiyan. Kemudian mereka dikatakan wa aqalluha takallufan. Mereka adalah orang-orang yang paling sedikit takallufnya. Yang namanya takalluf itu adalah membebani diri di luar kesanggupan. Maka mereka jauh dari sifat takalluf. Mereka berusaha mencukupkan apa yang datang dari Rasul. Mereka berusaha mencukupkan sunnah. Karena itu mereka mengatakan al-iktisadu fis sunnah khairum minal ijtihadi fil bid'ah. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Ya, mereka mengatakan al-iktisadu fis sunnah, mencukupkan diri di dalam sunnah itu khairun, lebih baik minal ijtihadi fil bid'ah, daripada bersungguh-sungguh di dalam melakukan kebid'ahan atau hal-hal yang di luar sunnah. Maka mencukupkan sunnah itu lebih baik daripada melakukan hal-hal yang tidak ada tuntunannya atau bahkan bertentangan dengan sunnah. Oleh karena itu, ya, mereka selalu menasihatkan untuk mencukupkan sunnah dengan mengatakan diantaranya ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittabi'u, hendaklah kalian berittiba', yaitu mengikuti apa yang sudah ada, mengikuti yang ada dalilnya. Wa la tabtadi'u, janganlah kalian membuat hal-hal yang baru. Faqad kufitum, sesungguhnya kalian itu sudah dicukupkan. Dicukupkan dengan sunnah, dicukupkan dengan tuntunan, sudah ada suri tauladannya. Maka tidak perlu untuk melakukan hal-hal yang baru lagi, yang di luar tuntunan Rasul dan para sahabat-sahabatnya. Sehingga yang kita kenal, ya, perkataan para salaf, ya, yang kita kenal dari perkataan para salaf, lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau seandainya hal itu baik, sungguh mereka sudah berlomba-lomba melaksanakannya. Ya, lasabaquna ilaihi, mereka sudah mendahului kita di dalam mengamalkannya. Artinya yang namanya kebaikan itu, ya, mereka adalah orang-orang yang sangat berambisi terhadap kebaikan. Ya, maka kalau ada di zaman sekarang suatu perbuatan, suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasul ataupun para sahabat, itu perlu ditanyakan dari mana amalan tersebut. Karena sesungguhnya kalau amalan tersebut baik, itu mereka para sahabat sudah mendahului kita di dalam mengamalkannya. Karena itu dikatakan fa kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fittida'i man khalaf. Semua kebaikan itu ada ketika kita mengikuti para salaf kita, orang-orang yang sudah mendahului kita
dari kalangan sahabat dan para tabi'in dan yang mengikuti mereka. Wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf, dan setiap kejelekan itu ada ketika kita mengikuti orang-orang yang datangnya belakangan. Oleh karena itu, ikhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, inilah para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan aqalluha takallufan, orang yang paling sedikit takallufnya, yaitu berusaha membebani diri di luar kesanggupannya. Maka mereka hanya mencukupkan sunnah, mencukupkan tuntunan, mencukupkan yang sudah ada dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak dituntunkan atau bahkan bisa membuat berat umat Islam. Artinya banyak ajaran-ajaran agama Islam yang dianggap berat oleh sebagian kaum muslimin hanya gara-gara orang Islam sendiri yang membuatnya. Ya, orang Islam sendiri yang membuatnya. Seperti yang namanya orang sudah meninggal dunia, ya sudah, ya nggak usah orang-orang yang hidup membuat acara-acara membebani diri, ya kenduren, kepungan, ya bacaan, atau melakukan acara 3 hari, 7 hari, ya matang 10 dino, nyatus, ngewu, mendak, nggak perlu. Itu membeban-bebani diri. Orang-orang yang hidup jadi susah. Waduh, nanti duitnya dari mana ini? Ya 3 dino, mitung dino, matang 10 dino, nyatus, ngewu, mendak. Wah, akhirnya jual kebun, jual rumah, jual pekarangan, jual sawah, udah ludes. Ya, itu pun masih kurang. Kayak ini. Jadi membeban-bebani diri. Ya, maka tidak perlu acara-acara semacam ini. Ataupun yang lain yang membuat umat Islam jadi berat. Ya, seperti ya kalau yang namanya wanita sedang dalam keadaan datang bulan, ya katanya nggak boleh potong kuku, ya kalau rambutnya rontok itu harus disimpan, nanti disucikan atau dibersihkan, ya dikeramasi ketika sudah suci. Akhirnya diselempit ke ya kemana? Waduh, mati aku, kenapa? Rambutku hilang. Oh, ini maksudnya enggak, yang tak tahu di sini. Membeban-bebani diri. Rambut kok disimpan-simpan. Ya, itu katanya jadi ular gede akhirat kalau enggak disucikan. Nah ini, ya. Jadi banyak hal-hal yang baru yang diyakini oleh orang-orang Islam, tapi itu bukan dari ajaran agama Islam. Ya, maka ini adalah sifat takalluf, membeban-bebani diri di luar kesanggupannya. Maka para sahabat-sahabat Rasulullah itu adalah orang-orang yang jauh dari sifat takalluf. Berbeda dengan orang-orang zaman sekarang, berusaha untuk ya membeban-bebani diri, harus ziarah ke Wali Songo ben dapat pahala gede, ngumpulkan duit, bayar mahal berani, anaknya dititipkan. Wah, nah ini ya, jadi membeban-bebani diri di luar kesanggupannya. Beribadah juga, ya sholawat semalam suntuk tidak tidur, ya kalau ngantuk segera minum kopi. Wah ini yang meyakini dengan keyakinan-keyakinan yang batil pada yang maulid Nabi dan seterusnya. Ya membaca sholawat yakin kalau Nabi Muhammad itu akan muncul di tengah-tengahnya katanya. Ya, ini jadi membeban-bebani diri di luar kesanggupannya. Ya, yang namanya mata kalau sudah lelah ya istirahat, gak usah dipaksa-paksa harus mendelur motornya.
Ya, kita sudah capek segera istirahat, nggak usah dipaksakan. Ini jadi para sahabat-sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang jauh dari sifat takalluf, dan mereka ya adalah orang-orang yang paling baik petunjuknya. Kemudian fa'innahum ala hudan mustaqim, mereka benar-benar di atas petunjuk yang lurus, petunjuk yang benar, petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengikuti langkah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan oleh Allah untuk mengikutinya. Mereka menempuh jalan yang diridhai oleh Allah. Qul hadhihi sabili, ya, atau Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah oleh kalian semua. Ya, jadi jalan yang tempuh oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, kita diperintahkan untuk mengikutinya. Maka ya, akidah para sahabat adalah akidahnya kita. Jalan yang ditempuh oleh para sahabat adalah jalan yang harusnya kita tempuh. Dan apa yang mereka lakukan, kerjakan, yakini adalah seharusnya kita melakukannya, kita meyakini, dan seterusnya. Kemudian sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah adalah kaum yang menjadi pilihan Allah untuk menemani nabinya. Jadi mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya. Fa'rifu lahum qadrahum, maka ketahuilah oleh kalian qadrahum, kedudukan mereka para sahabat. Sehingga seperti yang sudah kita sebutkan tadi, para ahli hadis mengatakan semua sahabat itu udul, ya, kulluhum udul, semuanya adil, semuanya bijaksana, semuanya mengikuti aturan dari Allah ataupun dari Rasulnya. Maka termasuk di antara yang diyakini oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam atau akidah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ya tentang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara iman kepada Allah adalah beriman dengan 4 hal. Artinya yang namanya iman kepada Allah itu tidak bisa terwujud, tidak bisa terrealisasi kecuali dengan mengimani 4 hal tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah al-iman biwujudillah, beriman terhadap keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mengimani sebagaimana yang diimani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha hayyun karim yastahyi idza rafa'al 'abdu yadayhi ila as-sama', sesungguhnya Allah yang maha hidup lagi maha mulia itu malu apabila ada seorang hamba yang mengangkatkan kedua tangannya kepadanya, mengembalikan dalam keadaan hampa, ayyaruddahu sifra. Ya, jadi menengadahkan kedua tangannya ke langit. Idza rafa'al 'abdu yadayhi ila sama'. Ini menunjukkan bahwasanya Allah ada di langit. Ketika seorang hamba berdoa, memohon, meminta kepada Allah yang ada di langit,
ya, maka hamba tersebut meyakini ya Allah ada di langit. Ya, dan ini adalah akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dimi'rajkan oleh Allah, yaitu naik ke langit yang berlapis 7 sampai Sidratul Muntaha, puncak penghabisan langit. Di sana kemudian mendapatkan perintah sholat yang tadinya 50 waktu dalam sehari menjadi 5 waktu sehari. Ya, ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keyakinan para sahabat bahwasanya Allah ada di langit ya yang berlapis 7.